Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa Biasa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan forum ilmiah dari mata kuliah berbicara kritis yang diampu oleh Ibu Evalida SPD PhD dan Ibu Halida Nuzula SPD MPD. Yang pertama mengenai diskusi panel. Diskusi panel merupakan diskusi yang mengundang para ahli untuk membahas tentang suatu topik masalah. Nah, di diskusi panel ini sendiri terdapat panelis sebagai penyampai sebuah materi. Terdapat notulensi sebagai orang yang mencatat inti dari poin-poin yang telah disampaikan, dan ada audiens yang nantinya akan dapat bertanya kepada para penulis dan menyimak apa yang mereka sampaikan. Juga ada moderator. Untuk peran moderator sendiri yaitu mengatur bagian waktu berbicara, memperkenalkan para penulis, memandu jalannya selama diskusi, dan menjadi penghubung antara penanya dan penulis nantinya. Untuk tingkat formalitasnya, di sini itu bersifat semi formal dan formal. Nah, hasil yang diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan pengalaman melalui berbagai pandangan para ahli. Berikutnya mengenai seminar. Seminar ini merupakan pertemuan ilmiah yang mempresentasikan dan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta yang telah mengikuti seminar tersebut. Untuk peserta dan karakteristiknya, yang pertama ada MC yang bertugas untuk membuka dan menutup acara. Yang kedua yaitu narasumber sebagai penyampai materi dan menyampaikan apa penelitian yang telah mereka lakukan. Yang ketiga peserta sebagai penyimak dan penanya dari materi yang disampaikan oleh sang narasumber. Berikutnya ada moderator, dan peran moderator di sini adalah mengatur jalannya seminar, memperkenalkan narasumber dan memandu sesi diskusi nantinya. Untuk tingkat formalitasnya itu tingkatnya formal, dan hasil yang diharapkan para peserta nantinya dapat memahami penelitian atau penyampaian yang telah dilakukan oleh sang narasumber. Yang ketiga merupakan konferensi. Konferensi ini sendiri merupakan pertemuan formal yang melibatkan sekelompok individu ataupun perwakilan dari tiap badan organisasi dengan tujuan membahas topik tertentu serta mengambil keputusan bersama terhadap isu-isu yang sedang berkembang menurut REACH 2014. Peserta dan karakteristiknya, yang pertama adalah pembicara, menyampaikan penelitian ataupun gagasan yang mereka miliki. Panitia inti yang bertugas mengatur jalannya dari awal sebelum konferensi mulai sampai akhir nantinya. Yang ketiga keynote speaker. Keynote speaker ini merupakan orang yang pertama berbicara mengenai gambaran topik yang akan dibahas di konferensi tersebut. Yang terakhir yaitu invited speaker, merupakan orang yang diundang untuk menyampaikan materi secara lebih spesifik. Peranan moderator dalam konferensi ini memimpin jalan dan mengatur pertemuan agar tetap terstruktur. Hasil yang diharapkan menghasilkan proceeding dan mendapatkan kesepakatan bersama. Tingkat formalitasnya sangat formal. Berikutnya adalah kolokium. Menurut Rahmawati tahun 2025 menjelaskan bahwa kolokium ini merupakan seminar atau forum ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi sebagai bagian dari tugas akhir. Peserta dan karakteristik dari kolokium ini, yang pertama pemapar. Pemapar ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa semester akhir yang memaparkan sejauh mana penelitian yang telah mereka lakukan. Berikut adalah ketua sidang. Ketua sidang ini hampir sama seperti moderator, memandu jalannya diskusi tersebut. Yang ketiga dosen penguji yang memberikan pertanyaan ataupun kritik saran pembangun kepada mahasiswa yang telah memaparkan materinya. Yang terakhir peserta. Peserta ini biasanya diambil dari lingkup mahasiswa ataupun dosen. Tingkat formalitasnya semi formal atau formal. Peran moderator dalam ini memandu jalannya presentasi dari awal sampai akhir nanti. Hasil yang diharapkan memberikan kritik dan saran kepada sang pemapar materi untuk menyempurnakan penelitiannya ke depan. Berikutnya yaitu simposium. Menurut Wati pada tahun 2019, simposium ini merupakan jenis diskusi yang dilakukan dengan mendatangkan para ahli untuk membahas suatu permasalahan dari berbagai aspek yang disampaikan kepada peserta dalam kurun waktu kurang lebih 5 menit. Peserta dan karakteristiknya, yang pertama ada
narasumber ini sang penyampai materi dari yang diundang dalam acara simposium ini. Terus ada penyangga, ini biasanya dari bagian peserta untuk menyangga nantinya argumen ataupun sampaian dari para sang narasumber. Peserta di sini bersifat seperti yang sebelumnya, menyimak dan mendapat bertanya nanti, dan moderator tugasnya menjaga supaya tetap kondusif dan materi yang disampaikan tetap fokus pada tema. Tingkat formalitasnya formal, hasil yang diharapkan nantinya dapat menambah pengetahuan mengenai topik yang telah disampaikan. Nah, yang terakhir yaitu debat. Debat di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat itu adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Peserta karakteristiknya yang pertama, tim pro. Tim pro ini adalah tim yang setuju dengan mosi dari apa yang diperdebatkan. Terus ada tim kontra yang akan menjaga argumen dan tim pro atau pihak yang berlawanan. Berikutnya adalah toleransi yang mencatat apa saja yang disampaikan dari dua tim tersebut. Peserta dan juri ini biasanya untuk melakukan penilaian dari argumentasi dan menentukan pemenang dari debat tersebut. Terus ada moderator. Peran moderator di debat ini adalah mengatur debat dan menjadi penengah antara tim pro dan tim kontra. Tingkat formalitasnya formal dan hasil yang diharapkan, mengetahui argumen yang paling logis dan mencapai sebuah kesepakatan. Nah, berikut ini merupakan rancangan kegiatan ilmiah. Saya memilih seminar. Alasan saya memilih seminar karena seminar itu sudah biasa atau umum digunakan bagi para ahli untuk memberikan wawasan, apalagi dukung yang akan dibahas nantinya mengenai artificial intelligence atau AI. Nah, dalam pendidikan tinggi kan itu baik dalam pembelajaran, pengetahuan, evaluasi, dan bimbingan. Ini sangat bagus. Lewat seminar karena para audien bisa berkomunikasi langsung dengan sang narasumbernya. Berikutnya adalah struktur acara. Di struktur acara, saya memilih durasi secara keseluruhan itu kurang lebih 3 jam. Untuk sesi pertama, pembukaan itu nantinya akan dibuka oleh MC selama 15 menitan, dan berikutnya sesi presentasi 60 menit kali 2 karena saya mengambil 2 narasumber. Sesi diskusi 30 menit kali 2 dan sesi istirahat itu 10 menit. Dan terakhir sesi penutupan juga 10 menit. Tantangan dan solusi yang biasanya ada di seminar ini yaitu kendala teknis seperti mikrofon mati ataupun listrik yang mati. Nah, di solusinya panitia dapat melakukan atau mengantisipasi secara keseluruhan untuk perlengkapan dan sering melakukan pengecekan secara berkala. Nah, kedua itu keterbatasan mengenai waktu. Di sini bisa meminta untuk moderator mengingatkan di saat waktu berbicara hampir habis. Nah, yang ketiga yaitu ketidakkondusivan saat waktu pelaksanaannya. Di sini bisa berkoordinasi sama panitia, moderator atau pihak terkait untuk menertibkan dan mencairkan suasana dari seminar tersebut. Nah, ukuran capaian keberhasilan acara ini, yang pertama, gaya penyampaian atau pemahaman dari sang narasumber yang baik dan relevan dengan topik pembahasan. Yang kedua yaitu pemahaman yang didapatkan oleh peserta itu diukur secara menyeluruh, seperti misalnya bertanya kepada peserta apa yang mereka dapatkan nantinya dan meminta mereka untuk menyimpulkan. Yang ketiga yaitu keaktifan para peserta selama seminar berlangsung. Yang keempat yaitu tidak ada kendala yang benar-benar fatal selama seminar berlangsungnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya?